Disclaimer, konten video ini disajikan sebagai sarana penyebaran pengetahuan dengan pendekatan yang sederhana. Disarankan untuk tidak menjadikan konten ini sebagai referensi utama. Selalu rujuk pada sumber-sumber resmi untuk akurasi data yang lebih tinggi. Pemahaman yang utuh dapat diperoleh dengan menonton video ini hingga akhir. Karya ini dibuat khusus untuk memenuhi persyaratan tugas sekolah dan tidak ditujukan untuk keuntungan komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Metafora Siluet. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proses perancangan karya motion graphic saya yang mengambil tema perilaku toksik di game Valorant, apa dampaknya dalam etika komunikasi. Pada karya motion graphic saya mendapatkan referensi dari jurnal yang bisa teman-teman cari melalui website atau aplikasi penyedia jurnal ilmiah. Jurnal yang saya gunakan berjudul Persoalan Toxicity Pemain Game Valorant dalam Etika Berkomunikasi yang ditulis oleh Billy Cahyo Santoso dan tim dari Universitas Pradipta. Alasan saya memilih jurnal ini karena saya memiliki pertanyaan inti, yaitu mengapa terjadi perilaku toksik dalam game Valorant. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya membaca jurnal dengan metode SQ3R, atau yang lebih dikenal dengan survei, question, read, recite, dan review. Tahap pertama adalah survei. Di tahap ini saya mencari jurnal yang relevan dengan topik yang ingin saya angkat. Setelah menemukan jurnal tersebut, saya lanjut ke tahap read atau membaca. Dari jurnal tersebut, saya menemukan jawaban yang saya cari pada halaman ke-11 di paragraf kedua, yang menjelaskan bentuk-bentuk perilaku toksik mulai dari hinaan terhadap skill pemain, hinaan ras, negara, bahkan gender, hingga tindakan pelecehan seksual terhadap pemain perempuan. Selanjutnya, saya masuk ke tahap recite. Di tahap ini, saya mencatat inti permasalahan dan jawaban yang saya dapat dari jurnal agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan karya saya. Setelah itu, saya review atau meninjau kembali informasi yang telah saya kumpulkan dan saya merasa informasinya sudah lengkap dan sesuai. Setelah mendapatkan informasi dari metode SQ3R, saya mulai mengemas informasi tersebut dengan metode 5W plus 1H, yaitu what, who, where, when, why, and how. Tahap pertama adalah what, yang membahas apa itu perilaku toksik dalam game. Di sini dijelaskan bahwa perilaku toksik bisa berupa hinaan terhadap kemampuan bermain, hinaan ras atau gender, hingga pelecehan seksual terhadap pemain perempuan. Contohnya adalah anak kecil yang menghina pemain lain lewat voice chat atau pro player yang marah ketika komunikasi dalam tim terganggu. Selanjutnya adalah who, yaitu siapa saja yang terlibat dalam perilaku toksik. Dalam kasus ini, bisa berasal dari siapa saja, seperti anak kecil yang menggunakan voice chat untuk menghina, pro player yang frustasi, atau bahkan pemain Indonesia yang membalas hinaan negara lain. Lalu selanjutnya ada when. Kapan perilaku toksik ini terjadi? Umumnya saat game sedang berlangsung, ketika pemain merasa frustasi, atau saat pertandingan selesai dan pemain saling mengirimkan pesan lewat chat box. Berikutnya ada where, di mana perilaku toksik ini terjadi. Biasanya terjadi di dalam game online seperti Valorant, yang menyediakan fitur voice chat dan text chat, tempat para pemain bisa berinteraksi. Setelah itu why, mengapa perilaku toksik bisa terjadi? Karena berbagai faktor seperti kurangnya kemampuan bermain, komunikasi yang tidak lancar, karena perbedaan bahasa, atau adanya perbedaan budaya yang memicu penghinaan sosial. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana proses terjadinya tindakan toksik. Ini bisa melalui voice chat saat bermain, atau lewat pesan di chat box setelah pertandingan. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka konflik bisa muncul dan memicu perilaku toksik. Setelah saya kemas dengan metode 5W plus 1H, saya mulai menyusun teknis video dan storyboard. Setelah itu, saya juga menambahkan subtitle agar penonton bisa lebih mudah memahami isi pesan. Plugin yang saya gunakan dalam video ini antara lain adalah Mr. House dan Dwick Angel. Di dalam video tersebut, saya menambahkan beberapa perilaku toksik saat bermain game, dan juga memberikan pesan positif agar memotivasi masyarakat. Untuk teman-teman yang ingin mencari aset visual dan audio
Saya rekomendasikan beberapa situs yang menyediakan gambar dan suara gratis seperti FreePic, Pixabay, Pexels, dan lainnya. Saya juga membuat daftar kata kunci agar proses pencarian menjadi lebih mudah. Saya mencari beberapa sound effect seperti girl scream, upset gamer, dan background musik yang mendukung suasana video. Terakhir, saya menggabungkan semua gambar, suara, dan informasi tersebut ke dalam aplikasi editing. Untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat motion graphic, kalian bisa menggunakan aplikasi gratis seperti CapCut atau DaVinci Resolve, atau aplikasi berbayar seperti Adobe After Effects sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan kalian. Sekian penjelasan mengenai alur proses perancangan karya motion graphic saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin belajar membuat motion graphic. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye. Main game online emang seru banget. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasain suasana yang tiba-tiba jadi toksik? Semua berawal dari frustasi yang tiba-tiba jadi toksik. Tapi ternyata toksik tuh nggak cuma soal skill. Banyak juga yang bawa ras, negara, bahkan jenis kelamin. Apalagi kalau ada player perempuan, pasti langsung digangguin. Dan anehnya, player bocil pun ikut-ikutan. Kan jadi nggak asik. Tapi tenang, suasana bisa banget dibikin positif. Tinggal mulai dari saling respect aja. Toxic nggak bisa bikin lo jago. Yuk bareng-bareng bikin game ini jadi tempat yang fun buat kita semua. Jangan lupa subscribe Metafora Siluet ya.